Tapi kita harus tahu teman-teman, tentang kemuliaan ilmu yang menjadi sebab kita bisa melihat wajah Allah itu memang dibantah oleh orang-orang yang berpikir secara logika. Akan ada di akhir zaman orang-orang yang dia itu mendahulukan kalam, mendahulukan logika daripada dia mendahulukan apa yang menjadi nas-nasnya para fuqaha atau nas-nasnya para ahli ilmu. Biasanya begini, ini contoh kecil. Salah satu syarat panjenengan itu mengikhlaskan sebuah warisan itu adalah setelah dihitung, itu adalah syariat. Di dalam madhab 4 madhab itu harus dihitung dulu. Ada orang mati pengen mengikhlaskan bagiannya, nggak boleh sebelum dihitung dan dia tahu bagiannya, karena ada kaidah la yatasawwaru aridu ila ba'dal ilm. Ada bapaknya meninggal, pek haram, nggak boleh. Yang ngepek haram hukumnya. Harus dihitung dulu. Soal Pak Kiai, ngapunten Pak Kiai. Niki enten tiang sedo, bapak kula sedo, anake niku 3, wedok kabeh misalnya. Ya harus dihitung. Setelah dihitung, kemudian mungkin kakak yang pertama, kedua sudah merasa mapan, dah warisannya untuk adik saya ketiga. Itu baru diperbolehkan. Tapi kalau belum dihitung nggak boleh. Ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada alasan-alasan. Nah, sekarang di logika begini sama orang-orang yang berpikir dengan ilmu liberal atau ilmu kalam. Ya enggak usah. Ketika dia mengikhlaskan bagiannya sebelum dihitung, itu malah menunjukkan kalau dia itu benar-benar ikhlas atas berapapun bagian yang harusnya dia dapatkan. Dan dia membantah pendapat para fuqaha dengan logika-logika yang dia pahami. Lah, kalau Allah itu kemudian mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk, ya bagaimana kita bisa melihat Allah? Padahal di dalam ilmu akidah dikatakan apa yang kemudian kita idrok maka itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang idrok bagi manusia, bagi makhluk, maka itu bukan seorang khaliq. Bukan sang khaliq. Artinya sesuatu yang bisa kita bayangkan itu bukan Allah. Maka di dalam kitab di dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan bila kaifin wan hiswari. Melihat Allah di akhirat itu tidak pakai bagaimana dan tidak pakai seperti apa. Pokoknya di akhirat kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu akidah yang mana kita hendaknya ikuti seperti itu. Jadi di akhirat kelak menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu merupakan merupakan nas daripada para ahli ilmu, kita akan bisa melihat Allah kalau kita memang orang-orang soleh. Dan itu dibantah oleh orang-orang yang logik. Nggak mungkin melihat Allah itu nggak mungkin Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Mosok ada orang bisa terbang kemudian sehari semalam turun lagi, belum subuh sudah sampai ke Madinah lagi, nggak mungkin ke Mekah lagi, nggak mungkin seperti itu. Ini adalah orang-orang yang berpikir secara logika. Bahkan akan ada kelak di akhir zaman. Sholat itu kan kalau tak cari di kampus artinya doa. Ya sudahlah, saya nggak perlu sholat. Yang penting saya berdoa sudah cukup itu. Tidak perlu sholat. Akan terjadi seperti itu. Bahkan akan terjadi di akhir zaman orang mengatakan Allah itu banyak. Dengan logika apa? Inna nahnu nazzalna. Nun di dalam kalimat itu adalah memiliki makna mutakalim ma'al ghair. Yang artinya apa? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Berarti kami berapa? Kami itu banyak. Kalau kami itu banyak berarti Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak cuma satu. Berarti Allah banyak. Berarti Islam itu Tuhannya banyak. Ada seperti itu. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena tidak didasari dengan ilmu. Tidak belajar bahasa Arab secara sempurna. Mereka paham bahasa Arab tapi tidak paham ilmu balaghah, tidak paham ilmu ma'ani dan lain sebagainya secara mendalam. Maka bahaya sekali. Maka ini Gus Mustafa Bisri niku sering mengatakan, Anda boleh berbeda pendapat, silakan berbeda pendapat. Jenengan mboten pakai kunut monggo sakniki. Jenengan pakai kunut monggo sakniki. Jenengan pakai bismillah monggo, mboten pakai bismillah monggo. Asalkan satu, tahu dasarnya. Yang kedua, tidak berhenti belajar. Kalau berhenti belajar,
maka itu adalah bencana terbesar di dunia ini. Bencana terbesar itu adalah orang yang setengah alim, kemudian dia ceramah dan tidak selalu mau belajar, maka itulah bencana logika intelektual yang akan terjadi di dunia ini. Maka kita harus belajar dan belajar, tidak boleh berhenti.